semuanya, kembali lagi di Poda Podcast Dadakan. Bersama saya, Pandiva Rizky, dan partner saya, Kadek Kadisa Fahira, Ami, selaku host di podcast kali ini. Dan perkenalkan bintang tamu kita, ini Bu Sabrina. Selamat datang Bu Sabrina. Akhirnya saya diundang di podcast ini. Ini gembira banget saya nih. Sebuah kehormatan. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah habis cacar. Mohon doanya ya. Tinggal Bekasi nggak apa. Justru Bekasi. Iya. Aduh iya lagi Waduh, lama. membekas. Oke, Lanjut. Ibu, boleh ceritain nggak sih Bu, kenapa Ibu memilih lanjutkan karir Ibu sebagai seorang guru? Dan kenapa guru fisika gitu yang dipilih Ibu? Alasannya tuh nggak tahu ya, ini mungkin agak lucu kali ya. Jangan ketawa tapi. Belum diceritain. Nggak, jadi karena aku tuh punya om sama tante yang ini mereka suami istri dan dua-duanya guru fisika. Dan itu jadi kayak fisika kayaknya menarik nih gitu. Terus guru SMP ku waktu itu ngajar fisikanya juga enak. Jadi nyambung, gampang menerima materinya, terus kayak fisika aja deh. Gitu. Cuma kayak ternyata mantap. Melatih ya. Ternyata mantap fisika itu. Nggak hanya cuma rumus gaya gitu-gitu, enggak, ternyata banyak. Iya lagi benar. Sehari bisa sampai 10 rumus. Iya. Tapi Ibu kuat nggak sih belajar fisika gitu? Aku Ini sekarang Oh iya. Kalau Udah nggak kuat terbukti, udah lelah dari tahun akibat. kalau nggak kuat mungkin nggak jadi guru ya, karena kan Iya. tiap hari mengajarkan gimana Pandu satu soal bisa berapa rumus? Bisa sampai 5. Nah, bisa sampai 5. Bisa sampai 5, beneran? Soal aja. Gila. 5 sampai 7 tuh udah makanan anak fisika, Bang. Itu belum itu doang. Belum lagi kalau misal berat tuh beranak, itu rumusnya lebih banyak lagi. Iya, benar. Nauzubillah. Satu soal itu bisa yang ditanya A, B, C. Rumusnya bisa sampai 7, Bener 10 lagi. gitu. Nggak kaget anak fisika. Kalau materinya Saya yang IPS untung. apa? Melatih mental namanya. Melatih mental. Lanjut nih Bu nih. Oke. Ibu udah ngajar sih berapa lama memangnya Bu? Dari 2021. Agustus 2021 pas pandemi tuh. Bah, Covid banget tuh. Pas pandemi banget. Jadi masuk terus ya udah dia sampai sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah Terus masih itu kuat ya. gimana cara memperjuangkannya, kan lagi pandemi? Heeh. Ibu daftarnya gimana? Ada huru-haranya gitu nggak? Enggak, kebetulan ya udah ya daftar kayak biasa, bawa lamaran, terus ya udah terima. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Alhamdulillah. rezeki saya ketemu kalian. Itu udah lama banget ngajarnya. Masya Allah. Bahagia banget ya Ibu ketemu saya. Udah lama nih Bu nih. Maaf. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan, yang paling wow? Ini pokoknya the best banget ini, nggak bakal gue lupain sama lamanya. Gitu. Awal ngajar sih karena kan COVID ya, kita Zoom meeting terus. Zoom, jadi lihat anak-anak cuma di Zoom aja. Sampai akhirnya tatap muka. Anak-anak masih pakai masker. Jadi nggak tahu ini siapa. Sampai waktu itu tuh ngajarnya pas yang ngajar kelas 12 itu kan, kelas 12, jadi mereka lulus masih belum tahu ini siapa karena tiap hari lihatnya pakai masker. Padahal udah di rumah ya, pakai Zoom ya. Kenapa pakai masker ya? Enggak kan, karena pas sudah tatap mukanya. pas Jadi kan tatap abis itu mukanya. kan ada yang Oh. 50 kan. Jadi ada yang tatap muka, ada yang di rumah gitu kan. Nah, yang pas Iya, tatap muka itu pakai kayak masker. pakai masker, kok kayaknya mukanya sama semua, yang kelihatan cuma mata doang gitu kan. Jadi sampai mereka lulus saya belum hafal semuanya. Wah, parah Aduh. sih. Gak apa-apa Bu. Apa? Wajar pakai masker. Iya, wajar. Iya. Misterius. Iya, jadi kalau pas mereka buka, ini siapa ya? Gitu. Kemarin denger ini siapa ya? Iya, Kayak kenal gitu. Iya, kayak ada mukanya tapi siapa namanya? Kayak gitu sih. Oke. Lanjut, Ada nggak sih Bu tantangan yang paling besar yang hidup? yang Gimana? yang Ibu alamin selama menjadi guru ini? Tantangan. Yang paling besar. Tantangan mungkin nggak tahu ya, mungkin ini dirasakan juga semua guru. Tantangan terbesarnya kalau muridnya nggak fokus ya. Kalau lagi gurunya ngajar,
Itu kan tantangan banget ya. Jadi kayak gimana caranya kita sebagai guru bikin tuh anak fokus. Itu sih Ya, menurut aku yang benar. tantangannya, karena di zaman sekarang kan beda ya sama zaman saya dulu gitu. Kalau misalkan kita marahin jadi malah jadi makin bete kan dengan pelajaran itu gitu. Jadi gimana caranya bikin fokus anak itu tapi tanpa bikin mereka bete. Itu sih tantangannya. Kalau saya pribadi ya gitu. Selama ini ada banyak berarti yang kayak gitu. Banyak. Ya lumayan sih, lumayan. Jadi ya gimana pinter-pinternya aja, gimana caranya bikin mereka nyaman tapi bikin mereka fokus gitu. Oh iya, pencapaian terbesar ibu dalam karir menjadi seorang guru tuh gimana sih, Aduh, Bu? ini yang paling dibanggakan. Aduh, Pencapaian kayak yang ini paling gacor terbesar banget nih. buat ibu. Guru seperti ini pasti gacor sekali ini nih. Jadi pencapaian terbesar itu adalah konten di Instagram yang tembus sampai 1,4 juta viewers. Wow. Gila banget, coy. Itu sebenarnya nggak nyangka karena kontennya terlihatnya simple ya, karena cuma transisi seragam guru di sekolah ini gitu kan. Jadi hari Senin seragamnya apa, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan. Cuma transisi itu, dan kita membuatnya iseng aja. Ternyata sampai tembus 1,4 juta, itu kayak wow. Wow, gak nyangka gitu. Nggak nyangka. Wow. Karena kan kayaknya lihatnya simple ya, cuma Iya. gitu. Ya udah, gini aja, paling beberapa doang. Iya. 1,4. Ternyata 1,4 juta, dan itu kayak terus banyak yang komen, ini dari sekolah mana, itu kayak ini kayak saatnya saya mempromosikan SMA Muhammadiyah 8. Dari situ Ini mulai sebel. konsisten buat konten terus ya, Bu? Sebenarnya kalau konsisten, dibilang konsisten juga enggak sih, karena sejujurnya bagian mengedit adalah Oh iya, Iya, paling males lagi. paling males, paling berat ya. berat banget. Berat ya, jadi kayak Aduh, ya udah deh, kalau mood aja bikin konten, kalau enggak ya udah. sebenarnya bikin konten lah mood-mood aja, ngeditnya itu. Jadi kayak banyak file gitu kan, banyak yang direkam tapi tidak diedit. Belum lagi kalau ada kayak tambahin background gitu kan. Itu, Terus betul. Sound kayak effect. misal sound Sound effect, Itu Dan detail-detail. kayak emoji-emoji, filter tulisan begitu kan ribet ya, ribet banget itu. benar-benar terasa kan sebagai anak broadcast. Aduh, ya lagi. Aduh. Ya lagi. Jadi kayak ngonten kayak gitu kelihatannya orang yalah upload aja, enggak. Enggak guys, butuh perjuangan Nggak itu. perfect. Harus di Proses pokoknya harus yang perfect panjang. gitu. Kayak ketukannya nggak pas aja. Kayak kurang gitu kan. Makanya. Lanjut Ibu. Oke. Kalau suatu hari ada siswa yang mengikuti jejak Ibu, apa yang mau Ibu berikan, nasihat yang Ibu berikan buat anak yang mengikuti jejak Ibu itu? Yang pertama sih pasti aku tanya dulu, ini beneran yakin mengikuti jejaknya atau emang karena mengikuti jejak untuk jadi guru, atau emang mereka cuma tertarik sama pelajarannya aja. Karena beda ya, Beda. untuk menjadi guru dan tertarik dengan pelajarannya itu kan beda banget ya. Kalau misalkan tertarik sama pelajarannya aja, ya berarti kan mereka nanti masuknya ke fisika murni gitu kan. Iya. Fisika murni atau teknik atau apalah segala macam. Tapi kan kalau untuk mengajarnya, nih anaknya memang ada basic mengajar atau enggak gitu kan. Karena ada anak-anak yang memang mereka pintar, tapi nggak bisa untuk ngajarin ke temennya. Ya Agak kan? susah beneran. Agak susah kan, agak susah untuk mengajarkan kayak gimana ya nyampeinnya ya, nggak bisa gue ngajar gitu. Makanya aku yakinin dulu nih, kamu emang pengen jadi gurunya atau emang tertarik sama pelajarannya. Kalau misalnya jadi guru, Ya udah, kalau misalkan memang pengennya jadi guru, ya udah belajar, nyoba ngajarin teman-temannya aja dulu gitu. Sabar tidak, biar terbiasa ya. biar terbiasa. Jujur kalau ngajar kayak orang-orang yang susah paham tuh agak gemes gitu liatnya. Kayak udah jelasin nih. Iya benar lagi, Ayo, benar lagi. panjang. Ini gimana? Tadi gimana yang ini gimana? Itu Makanya kan jujur. harus bener-bener yakin nggak mau jadi guru gitu kan. Sabar nggak nanti. Coba aja dulu ngejelasin ke temennya gitu. Kalau misalkan ngejelasin ke temennya dia sabar, oh ya memang jiwanya Cocok banget. Tapi kalau misalnya dia cuma minat sama pelajarannya aja, bukannya akhir-akhir ini tetap jadi guru nggak?
Enggak, Oh, karena bisa ke yang lain. karena kan fisika bisa juga nanti masuknya ke teknik ya. Teknik, terus ada fisika murni kan. Fisika Iya. murni kan dia bukan mengajar kan, kecuali kalau dia ngambilnya pendidikan fisika. Gitu kan. Kalau pendidikan fisika kan berarti guru. Ini kan bisa nanti teknik, terus fisika murni kayak gitu. Terus kayaknya arsitek juga dari fisika di basic. Kalau nggak Iya. salah, iya kalau nggak salah. Astronomi juga kan dulu ya. Astronomi. Apa hubungannya sih teh? Tapi arsitek Eh, itu masuknya IPA sih iya. kalau nggak salah. Oh. Walaupun dia gambar-gambar, tapi kan Oh. ngukur juga Oh ya, nih. betul ukurannya. Ngukur juga, makanya. Seingat aku ya, kalau misalkan salah tolong diralat ya, diedit. Ngedit set begitu. Ini apa namanya? Klarifikasi. Iya, Klarifikasi. klarifikasi ya, tolong ya. Kasih. Tolong ya editor. Gila. Dulu kan banyak yang bilang fisika itu susah. Gimana sih biar ngatasin orang yang bilang susah itu jadi nggak takut gitu? Kayak bukan jadi nggak takut nggak Iya, sih? apa sih? Apa? Kayak misalnya Lebih tertarik. lebih tertarik gitu loh. Lebih ke mungkin cara mengajarnya ya. Cara mengajar si gurunya. Kadang beberapa kali juga aku sering nanya kesulitannya mereka di bagian mana. Terus mereka bisanya tuh belajar dengan metode apa. Karena kan tiap anak tuh kan beda-beda ya Beda-beda. metode belajarnya ya. Ada yang memang harus dijelasin dulu satu runtut gitu. Ada yang sekali dijelasin langsung paham. Ada yang dia cuma bisanya lewat nonton video dulu atau sambil ngedengerin musik dulu kayak gitu. Jadi ditanya dulu mereka nyaman belajarnya kayak gimana baru bisa tuh masukin pelajarannya. Kalau nggak kayak gitu susah. Anak banyak, beda-beda ya. Iya, makanya. itu makanya apa ya bisa disebut kayak tantangannya guru tuh sebenarnya di situ. Dengan banyak anak berarti kan harus mengikuti. Cara. Cara belajaran. Iya, apalagi anak sekarang kan. Anak sekarang kan kalau Duh. dijelasin lah tidur semua itu. Iya lagi. Jangan dilaporin. Kayak begini-begini nih, halah. Banyak alasan. Tantangannya guru tuh di situ. Untuk zaman sekarang ya. Iya. Sulit. Ibu ngajar fisika, Bu. Materi yang paling sampai bagi Ibu tuh apa? Coba. Selama mengajar. Atau kalau juga nggak apa sih pas kuliah juga. Kalau kuliah mungkin astronomi ya agak ini ya. Angkasa banget tuh ya. Iya. Angkasa banget. Angkasa. Angkasa Jadi banget. kalau misalkan menurut kalian astronomi belajar cuma masalah ya apa tuh Rotasi. bumi, Merkurius yang kayak gitu-gitu. Ternyata enggak, kita harus mengukur juga jaraknya. Oh my god. Itu ada rumusnya sendiri. Kirain pakai meteran gitu kan. Enggak sampai. Enggak dong. Enggak sampai. Ngelilingin matahari Nah, tuh. iya makanya. Meleleh dulu antar. Itu sih kalau kuliah itu. Kalau di pelajaran mungkin ngajar bagian optik ya. Aduh. Menurut saya optik sih. Aduh. Bagian optiknya kayak agak ribet nih bayangan jatuh di belakang apa kayak gitu. Oh Maya itu ya. Iya Maya. Cermin, cekung, cembung, Oh. lensa, cekung, Iya, cembung, yang kayak gitu loh. Itu. Dioptri. Itu sih. Ribet. Aku Ya, saya emang bener. penasaran deh, Bu Brina masih kuliah berarti ya? Berarti udah sampai S apa? Es doger. S. Alhamdulillah lagi S2. S2. Lagi ngelanjutin S2. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Ya Allah, amin. Baru masuk ya maba kita maba. Ada ya. Maba. Banyak Masuk S2. tentang broadcasting gak sih? Emang ada? Iya, kan dulu Bu Brina jadi pembina broadcast, Oh my guys. God. Iya, betul. Oh my God. Bener banget. Benar. Aku mau nanya dong, Bu. Ibu kepilih atau Ibu mau sendiri jadi pembina broadcasting? Alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk menjadi pembina broadcasting. Itu tahun berapa ya? 2023 ya? Baru berarti ya? 23 Enggak 24. dong. Udah lama dong, 2 tahun. Kan 2025 sekarang. Broadcasting kan 2022 ya? Ya berarti tahun kedua. Iya, tahun keduanya Tahun broadcast. keduanya broadcast. Kan. Bu Brina masuk. Baru saya jadi pembina. Halo, saya pembina baru di sini. Begitu. Berapa lama ya pembina? Tahun aja. Sayangnya saya bukan pas pembinanya Bu Brina. Ini sayang banget cuma Jadi saya setahun. tidak tahu. Betul. Alah. Menurut, Sih. menurut Ibu, apa skill yang paling penting broadcasting ini?
Karena beda-beda ya. Ini kan kalau misalkan bagian kayak gini bagian yang pintar ngomongnya, Iya. yang ceriwisnya ya. Lewis, talkatif, Ceriwisnya, talkatif. Terus kalau misalkan yang bagian edit kan yang suka yang ngedit gitu. Kreativitas kan. ya, Bu, ya. Kreativitas itu kan bener-bener diuji ya kreatifnya Iya. kan. Karena kan kadang editor tuh suka mentok. Aduh nih gue ngedit apa ya? Itu buntu ya. Aduh masukin sound apa ya gitu kan. Itu kan pasti bagiannya masing-masing. Ada kameramen juga. Ada kamera. Audio man, Nah, lighting. kalau kameramen juga kan nggak boleh yang dikit-dikit tremor ya, ntar gambarnya Iya, goyang semua gitu. Gempanin tadi, gempanin. Makanya. Buram semua tuh gambar. Tuh. Setahun ya, Bu, setahun. Ada nggak sih Bu, momen yang berharga, Bu, kalau di broadcast jadi pembina? Tadi guru, sekarang pembina. Momen yang Indah nih. berharga di broadcast. Oh, ini sih siswanya tembus sampai 30. Asik. Tahun berapa tuh? Oh my God. Tahun berapa Film tuh? berapa Itu tahun 2023 2024 itu siswanya masuk broadcast itu sampai 30. Ini jadi ruangan broadcast ini tuh sampai penuh Penuh. sesak. Wah, Udah kayak Iya, wah, pas pertama masuk panas. panas ini AC tuh bener-bener nggak kerasa sama sekali. Jadi Iya. sampai duduk di bawah kolong meja. Gimana ya? 30 orang Wow. mejeng satu ruangan. 30 masuk ke sini semua itu menurutku pencapaian. Kayaknya aku nggak bisa ngeliat kejadian yang seperti itu. Oh sih iya. sekarang. Aduh, iya. Aduh, Mohon maaf ya. Aduh, jadi gak enak nih. Jadi sungkan. Itu nanti coba ya diulang lagi. Siapa tahu bisa nambah. Amin, amin ya Nambah, Allah, amin, ya amin. Allah, Amin. Amin. Ya. dan jadi harapan buat kita itu. Ih, Iya lagi benar. Kalau menurut Ibu nih, tantangan terbesar dalam jadi pembina BC itu gimana sih, Bu? tantangan terbesar. Ada nggak tantangan terbesar gitu? Anaknya gacor-gacor sih. Iya, aduh. Gacor-gacor. Mungkin kalau lagi dikejar deadline kan. Aduh, iya lagi. Kalau lagi dikejar deadline ya jadi kayak Kan Iya lagi, iya lagi. kadang buntu ide ya. ya, jadi Apalagi kalau lagi nggak mood itu. kadang anak-anak tuh tolong ya editannya gitu. Tolong ya ini videonya, tolong ya fotonya gitu. Sabar Bu, masih buntu ide. Iya. Sabar. Itu sih Aduh. kalau jadi pembina broadcast. Jadi ngejar-ngejar mulu anak untuk ayo deadline-nya ya, ayo deadline-nya dikerjakan gitu. Besok. Iya, besok nih, besok. Makanya Gitu. ngejar upload yang susah sih sebenarnya. Iya. Biar konsisten gitu. Benar-benar. Benar-benar. Sampai sekarang sih masih kayak gitu. Iya Iya kan? sih, nggak Iya, salah iya, sih, iya, nggak iya. salah. Ups. Oke, lanjut. Ibu lihat perkembangan dunia broadcast sampai sekarang, apa yang paling bikin Ibu excited? Broadcast sekarang maksudnya yang di sini aja nih. Membanggakan dong. Perkembangannya lah ya. Perkembangan Iya, dari perkembangan. broadcast ini, si Yoi. MBC ini. Iya. Yes, MBC. Yes. This is NBC guys. Muhammadiyah Broadcasting Center. Perkembangannya mungkin sekarang udah kayaknya nggak ada yang dikejar-kejar deadline lagi. Nggak tahu ya kan, Aduh, bukan pembina yang Sebenarnya Agak sih, rumit nih. maksudnya aku nggak tahu. Sebenarnya Ya. Aku nggak tahu. Ya karena Kayaknya Bu Udah Rini lama juga juga. bingung ya. iya karena Kita aja bingung. udah lama ya nggak ini ke broadcast. Jadi kurang tahu perkembangannya. Tidak broadcast. menempatkan lagi ke BC. Udah lama. Betul. Paling cuma lihat, oh sekarang udah ada konten ini, udah konten ini. Oh, masih nyimak. Oh, wow. Masih up to date ya. Kan masih ngikutin, oh ada konten ini dari broadcast, ada konten ini. Oh, bagus nambahin viewers. Masya Allah, siap. Kalau Ibu jadi anak-anak BC, Ibu mau nyobain jadi apa, Bu? Jadi Oh, sudah pasti sih kayaknya ya. jadi host. Karena kayak pengen mewawancarai, menanyai semua orang gitu. Cari apa kepo tuh? Iya. Kepo sih. Kamu di mana? Enggak dong. Nggak. Astagfirullah. Gitu, pengen jadi host. Jadi ya jadi nggak kayak modal bacot aja gitu. Aduh, iya lagi. Maksudnya kan pengennya ngomong tapi disalurkan gitu loh. Nggak yang cuma asal ngomong doang. Nggak cuma asbu nih, omongannya berkualitas. Iya, jadi kan jelas. Jadi tuh nanya gitu, pengennya nanya, Dengan jelas. gitu. Kenalan kita. Begitu.
Dengar-dengar nih, aku tahu Bu Brina suka K-pop. Waduh. Nah, suka K-popnya Ibu tuh dari kapan? Dan boleh tahu nggak sih grupnya itu apa? Dan biasnya siapa? Waduh. Berat ya. Banyak ya. Banyak Hobi. sepertinya. Banyak nih. banyak nih. Banyak Masuk- nih. Masuk ke hobi nih. Suka K-pop. Kalau sukanya itu dari 2016 akhir. Wow, Wow. udah lama ya? Wow. 2016 akhir, tapi tahu K-popnya dari SD. Tahu-tahu Udah lama banget ya. Mohon maaf ya, SD-nya saya beda ya sama kalian. Iya makanya. Itu berarti saya SD 2006. Kalian umur berapa? Belum lahir. lahir. Saya 2007. Belum lahir. Ternyata pas sebelum lahir juga ada K-pop ya. Ada. Jauh sebelum itu lah. Udah banyak banget. Generasi keberapa ya itu? Ini Berarti generasi satu 2000-an. dong. Iya, di generasi satu ya? Generasi Baru satu. mulai berarti. Nah, K-pop itu kan percampuran budaya kan. Budaya pop yang dari barat sama Korea. Korea-Koreanya begitu. Terus sukanya itu ya itu di 2016 akhir karena kepo-kepo ya. Nyoba-nyoba masuk ke dunia K-pop. Iya, ya kan, biasa kan FOMO aja dulu awalnya. Lama-lama kok asik lah. Kok makin asik Loh, nih. kok jadi Ketagihan nonton nih konser. kayak gini. Iya betul tuh. Grup yang disuka sejauh ini NCT. Ya, NCT. Oh my. unit apapun. Unit apapun. Unit Itu kan apapun. banyak. Mm. NCT unit apapun. Biasnya berarti kalau di 127 Wah, banyak nih kayaknya nih. Waduh, Dan banyak. disebutin ini jadi grup-grupnya ini. 127 itu ada Doyoung sama Jaehyun. Terus di Dream itu ada Jisung. Aduh, ini kayaknya yang nonton Song. nih, yang kesebut-sebut nih, ininya Nanti cowoknya. ditampilin ya Nanti- gambarnya ya. Yes. Tapi Boleh. Dream Nggak ada- mau di tag sekalian bu, di tag. boleh. Ada Jisung, terus di Wavy ada Ten. Terus di Wish itu ada Sion ya. Udah itu. Sekian. Banyak ya. Iya, banyak. Berarti Pokoknya cari aja gambarnya siapa. Tadi Google biar guys nggak ada kok. penasaran guys, ada. Teknologi. Betul. Berarti yang Ibu kenal di dari pertama grupnya itu kayak kenalnya tuh BTS sama Blackpink gitu nggak sih? Kan BTS, orang Blackpink biasanya tuh- mau masuk ke dunia K-pop tuh pasti kayak kenalnya BTS sama Blackpink. Mereka Gen 4 nggak sih bu? NCT bukan Tiga Gen- Gen Gen 3 Beda satu doang. apa dua gitu mereka. NCT Kalau NCT Gen 3. ya Oh, sama Gen 3. BTS Blackpink. Kalau yang aku tahu malah Shiny. Itu Shiny dari- dulu. Ya karena kan Dari OS BFF Boys Before Boys Before Flower. Itu lagunya kayak gimana bu? Satu Ya, lagu. seperti apa? Satu lagu. Almost Paradise gitu. Itu Shiny atau SS 501 Tahu. gitu. Aku Aku lagu Ya, pernah denger. tahunya kan. Iya kan pernah denger kan? Iya. Ya, pokoknya- Sama. Terus kalau nggak salah itu Shiny atau Iya. SS 501 gitu. Aku nggak tahu nyebutnya, pokoknya tulisannya SS 501. Berbeda malah kenalnya itu dulu ya, bukan BTS Blackpink. Iya. Orang Karena kan aku tahu itu udah jauh sebelum sebelum BTS Blackpink debut. Oh iya kan? Iya. Iya kan aku taunya dari SD SMP gitu Iya. kan. Hmm. Jadi aku taunya itu zaman-zaman itu. Oh iya, itu kan belum ada ya BTS Blackpink ya. Iya, Iya. F4-nya Korea itu. Yang ada Minho yang kayak gitu-gitu. Pas BTS Blackpink baru tuh booming kan? Iya, itu baru booming tuh K-pop. King and Queen. Iya Nice. kan. Yes, Pokoknya aku betul. tahu Shiny, Betul. Suju. Pokoknya yang judul-judul itu yang aku tahu. SNSD gitu. Aku aja nggak tahu loh. Tapi lagunya kayak familiar. Iya. heeh. Sebenarnya di waktu itu kan orang belum tahu K-pop, pasti denger lah. Karena kan Iya. zaman itu internet juga masih ini kan, Terbatas. masih terbatas kan. Jadi Iya lagi. benar-benar cari lagu tuh kita ke warnet. Untuk cari lagu tuh ke warnet, download di warnet. Berarti Ibu ada pada masa itu kayak Iya. nyari ke warnet. Iya, nyari lagu, download lagu di warnet. Simpen di apa namanya? SD. Iya, flash disk gitu. Heeh, masukin Ntar flash disk, ntar Diputar di rumah. iya gitu. Itu zaman-zaman itu. Iya sih.
Kan kita biasanya kalau kalian cuma main PS doang kan ya? Iya, game. Game sih, main PS doang. Nah, apa hal dari dunia K-pop yang menurut Ibu bisa menjadi inspirasi buat siswa? Inspirasi buat siswa dari K-pop. Aku nggak tahu ya kalau misalkan ke siswanya ya, karena kan pasti beda-beda ya. Mm-mm. K-pop itu kan menginspirasi orang itu beda-beda jalurnya. Ada yang mungkin melihat dari Perjuangan. si biasnya perjuangannya kayak gini nih waktu meniti karir itu bisa jadi motivasi buat si anak itu. Ada yang kayak pencapaiannya atau apa gitu itu kan pasti beda-beda sih. Kalau aku sih Biasanya sih yang belum ada positif yang- aja sih. Yang positif aja lah. Iya pokoknya. lah, Yang- yang nama juga inspirasi, masa Iya, ada iya, negatif, iya kan, pasti. gimana? Iya, kalau misalkan kayak nih si idol dia menempuh pendidikan lagi sampai S2, S3 kayak gitu kan jadi tertarik juga, jadi kayak bikin kita motivasi gitu loh. Oh, jadi kayak motivasi. Iya. Masa idol kita masa nggak bisa? Masa Iya, kita kalah iya, iya. gitu. Terus ada juga yang kayak termotivasinya karena pakaiannya kan modis-modis ya kalau Iya, artis-artis fashion. Korea gitu kan fashionable gitu. Itu pasti ada yang jadi mereka tertarik dengan make up-nya, dengan Fashionnya, fashionnya, baju-bajunya, dengan gayanya. dengan gayanya, Skincare-nya. skincare-nya, Skincare-nya. lagi. iya Karena kan. ada banyak banget. Ya kan itu juga termasuk dari salah satu motivasi. Iya. Menurut Ibu, apa lagu yang cocok buat jadi anak-anak jadi semangat belajar? Lagu K-pop yang cocok. Dreamer. Kayaknya lagunya harus yang duar gitu. Apa ya? Oh, aku mikir kali ya. Apa ya namanya? Ya pasti tahunya cuma BTS, Blackpink. Ya. Sih. Iya, sekarang banyak yang grup Coba baru kalau misalkan tahu. dari kalian deh yang Kalau aku sih ya, aku kan ngefans Stray Kids nih. oke, strike. Stay guys, Stay. stay. Itu pasti lagunya sangat-sangat wow, dar-der-dor banget. Kayak Ya musiknya ini ya dia. dor banget. Apa? Berisik gitu. Musik Itu pasti membuat aku semangat belajar walaupun aku ke distract sama lagunya. Jadi apa lagu kalau Wow. Apa ya? satu lagu mungkin? Thunders mungkin Thunders. Sorry kun. Oh iya, Thunders tuh musiknya mantep ya. Iya, Hmm. mantep itu Bu. bikin bangun ya kalau jadi alarm ya. Iya Bu, jangan kan bangun kaget udah Bu. Kaget. Langsung nyamber ya. Ya, itu Langsung. air yang ada di dalam speaker handphone juga langsung keluar itu kalau Iya jadi iya, ini Thunder kalau kan. misalnya kecemplung Jangan kan air debu juga keluar tuh. Semua tuh. Makanya. sekalian aja isi HP-nya tuh. Kalau Pandu deh. Apa ya? Aku lebih suka lagu yang fun santai gitu sih. Kan Nggak Kayak- semangat dong jadinya. Semangat lah kan. kan tergantung beda-beda ya. selera nih. Ada yang mungkin denger tiba-tiba keroncongan jadi semangat kan ada juga. Aduh, kakek saya. Tuh, Tiba-tiba deh. tiba-tiba tuh kakek. Kalau aku ini paling suka tuh tahu ini nggak yang weekly after school. Oke. Oh tahu. Nah, itu booming banget. Booming banget zaman-zaman Covid. Iya. Iya. Ya kan zaman-zaman Covid tuh. Wah, itu terus. Itu kayak enak-enak banget ya Ya lagunya. ya benar-benar. Itu. Nah, kayak gitu tuh. Nggak tahu sih Dia liriknya apaan. ternyata sukanya lagunya cewek ya. Ya wajar. Wajar. Sama paling lagu-lagu Twice sih. Iya. Guys. What is Iya. love sarangnya? Iya lagi. What is jadi nyanyi. Aku dulu punya albumnya. Oh my god. Sekarang udah nggak ada. Ya, Sayang sayang banget banget itu itu duit. mahal, coy. duit. Mahal kan. Nggak Kalau apa-apa. Bunda nggak gimana apa-apa. dong? Bre? Kalau aku karena fokusnya NCT ya. Aku suka ini. Black on Black NCT. Terus itu jadi semua unit tuh nyanyi. Ya, partnya Wow. berebutan. Wow. Terus ada ini juga. Price check. Oh, tahu. Pokoknya sebenarnya Tahu. musiknya NCT itu kan agak susah diterima langsung ya. Iya. Ya kan. Jadi kayak harus Terus yang beberapa Harus kali beberapa didengerin kali. dulu kan. Ya ini ya lebih ke musiknya SM ya. Musiknya SM tuh agak susah diterima sama orang-orang. Jadi jadi harus beberapa kali denger dulu baru oh ini enak Iya sih benar. gitu. Jadi kayak ya yang kuping-kupingnya
Kuat. kuat aja. Kuat aja. Soalnya kan ngulang-ngulang lagu mulu nih. Betul. Ngacor ya. Kayaknya. Kalau ibu nih, ibu terinspirasi tuh kan ibu nonton K-pop nih. Ada nggak jadi inspirasi ibu? Coba dari fashionnya, skincare-nya, make up, or anything. Inspirasi. Iya. Aduh, cowok semua kan? Cowok semua ya. Oh my god. Nah kalau kayak gitu inspirasinya jadinya pengennya punya cowoknya begitu ya. Aduh. Cakep gitu ya. Aduh. Kayaknya udah stop nih pertanyaannya. Apa kita akhirin aja ya? Aduh, padahal Jadi seru banget. penutupnya adalah apa Hmm. pesan ibu buat siswa-siswa yang ada di broadcasting ini, yang ingin masuk lah, yang ingin masuk broadcast. Ya, buat kalian Doski 18 join broadcast. Mantap. Karena seru banget. Broadcast guys. Kalian yang hobi ngomong, jadi kayak jadi kayak tersalurkan gitu loh. Jangan hobi ragu, ngomongnya. jangan ragu. buat Iya, ngomong. jangan ragu. Pokoknya kalian join, kalian asah bakat kalian. Jadi ngomongnya tuh bukan yang asal ngomong aja gitu. Jadi bisa kalian asah di sini, pasti diajarin sama kakak-kakak yang lainnya juga. Terus kalau kalian yang suka editing juga bisa join broadcast karena ada bagian editnya. Terus yang suka foto-foto juga bisa di bagian fotografinya. Itu jadi broadcast itu nggak cuma satu bidang aja, jadi banyak bidangnya. Jadi kalian bisa pilih. Kalian misalkan pintar ngomong ya udah kalian jadi host. Kalian pintar edit ya bagian editor. Kalian pintar fotografi ya silakan. Jadi nggak cuma satu bidang aja. Gitu guys, ayo join. Join BC sekarang. Join. Jadi intinya dari obrolan kita hari ini adalah jangan pernah menyerah untuk belajar guys. Betul. Ya. Betul. Jadi apapun yang kalian pengen itu ya udah coba aja. Iya. Siapa tahu kan jadi sukses. Hidup cuma sekali, coba-coba berkali-kali. Betul. Nah, Kalau gitu. gagal coba lagi, Iya. coba lagi gitu. Karena masih murid nggak apa dapat nilai jelek, coba lagi aja. Siapa Mungkin tahu kalau dapat misalkan nilai jelek di satu pelajaran kan pelajaran lainnya. masih Nah, bisa. Gitu. Jangan patah semangat. Pasti ada satu keunggulan lah ya. Kayak misal Mm-mm. fisika bisa, sejarahnya ya langsung dijari. Sejarah aku tiba-tiba sejarah sih. Kan ada sejarah iya. wajib, sejarah wajib nih. Sejarah wajib, begitu loh. Mungkin emang anaknya eksak hitungan banget gitu kan. Iya, Karena kalau aku pribadi kan karena sejarah IPS itu kan lebih ke menghafal ya. Iya benar. Karena dia memang pengennya ngitung aja, dia pengennya menghafal aja. hafal, Beda-beda. analisis itu kalau aku sendiri sih males sih, makanya masuk IPA. Iya. Kalau bisa ke MTK, Iya semua tuan. benar. Tapi aku juga bingung kenapa jadi hitungan dan psikologi sih. Iya ya, rada bertolak belakang nih masalahnya. Itu benar. Kalau Karisa apa? Mapel yang kira-kira kurang tapi unggul di salah satu mapel. Minat bakatnya. Aku sebenarnya nggak tahu ya. Jujur aku nggak tahu. Karena kalau aku paling lemah sama matematika guys. Oke. Berarti Tapi menurut aku eksaknya ya. sejarah masih bisa lah. Kenapa masuk IPA aja? IPA gampang. Ya Bu ya, IPA Sorry, Bu. gampang gitu. Tidak berani. Sorry. 2 lawan 1 nih. Loh, Wow. Akhirnya guys, kita sampai dengan penutupan. Apa nih kata-katanya sebelum penutupan? Jangan lupa untuk follow dan ikuti akun web BMBC kami di bawah ini. Jangan lupa subscribe juga ya guys. Masuk balik video. Oke. Oke. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ya, Dadah. Cut.